Ini Anda tidak punya SIM tapi tidak melanggar lalu lintas, ya. Ada razia di tikungan, diperiksa, jangan mau. Supaya tertib semua. Jadi karena sudah jelas undang-undangnya tidak boleh dilakukan di tikungan. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman kita juga. Karena banyak yang bertanya, saya buatkan saja videonya. Pertanyaannya begini, Bang, boleh nggak razia Polantas atau Dishub itu dibalik tikungan, katanya. Kami merasa terjebak banget ini. Dari jauh tidak ada razia, tahu-tahu pas belok di tikungan sudah banyak petugas menunggu, terjebak kami. Itu sebenarnya gimana, Bang? Kan bahaya, Bang, kita tiba-tiba harus ngerem, katanya. Jadi begini teman-teman ya, menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum, ya, harus sesuai aturan. Kenapa begitu? Ya supaya semua tertib. Jadi menegakkan hukum itu tidak bisa sewenang-wenang, ya. Mengenai razia ini kan sudah ada aturannya. Contoh misalnya harus ada surat perintah, harus ada pelangnya minimal 50 meter dari tempat pemeriksaan, dan seterusnya. Tujuannya apa? Ya supaya memang tertib gitu. Jadi orang dari jauh sudah bisa tahu, oh itu ada pemeriksaan. Jadi bisa mengurangi kecepatannya. Dan pelangnya itu harus terlihat jelas, tidak boleh ngumpet. Ya, harus terlihat jelas itu. Nah, sekarang bagaimana tempat razia ini? Apa boleh di tikungan? Kita lihat aturannya supaya tidak ada perdebatan, ya. Kita buka di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Di pasal 21 kita bacakan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ini dia aturannya. Tidak boleh mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Itu aja patokannya. Tidak boleh jadi macet misalnya tempat itu, nggak boleh. Jadi kan kalau jadi macet kan mengganggu kelancaran lalu lintas, atau jadi simpang siur di situ sampai pagujut kata orang Sunda. Nggak boleh, mengganggu ketertiban. Nah, untuk jelasnya kita lihat penjelasan daripada pasal 21 ini. Ini bukan kata saya ya. Di penjelasannya, di penjelasan undang-undang ini, penjelasan pasal 21 disebutkan begini. Yang dimaksud dengan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas misalnya tidak dilakukan di tikungan jalan. Nah, itu udah jelas dia. Ya, tidak perlu lagi kita terjemahkan. Tidak dilakukan di tikungan jalan. Berarti kalau di tikungan tidak boleh. Itu berarti tidak menaati aturan. Kan sudah saya jelaskan tadi. Menegakkan aturan harus dengan menaati aturan juga. Menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum pula. Jadi jawabannya, apakah boleh razia di tikungan? Tidak boleh, ya. Nah kalau begitu Bang, kalau ada razia di tikungan bagaimana? Abaikan saja, ya, nggak usah dilayani, karena sudah jelas begini dia. Kecuali ya Anda melanggar lalu lintas, tertangkap tangan, ya, misalnya nggak pakai helm, ada polisi nih razia di tikungan nih. Lalu Anda lewat tidak pakai helm, itu Anda ditilang, itu namanya tertangkap tangan. Terus bagaimana Bang dengan mereka yang melakukan razia di tikungan? Nah, mereka juga salah, ya. Mereka salah, Anda juga salah
karena tidak pakai helm. Jadi intinya, kalau misalnya kita melakukan pelanggaran, kasat mata, tertangkap tangan dia, itu tidak ada urusan dengan razia, itu tetap bisa ditilang. Tapi kalau kita bicara razia, tidak boleh ditikungan. Artinya razia itu kan kita sudah tahu, polisi atau dishub statis dia situ, menunggu dia. Lalu kita lewat, diperiksa, itu wajib, tidak boleh ditikungan. Kalau Anda tidak melanggar nih, kebetulan saja lewat di tikungan dan ada razia, tapi Anda tidak melanggar lalu lintas ya. Nah, misalnya nih, di stop, berhenti kita, lalu tanyakan, Pak, ada apa? Kalau razia, saya tidak mau diperiksa, Pak, karena Bapak melanggar aturan, ya kan? Beritahu bahwa kita juga paham gitu, bahwa saya tidak mau Bapak periksa karena Bapak tidak sesuai aturan. Mohon maaf, Pak, bilang jangan mau diperiksa, ya, walaupun Anda tidak punya SIM, ya kan beda dia. Tapi kalau misalnya tertangkap tangan tadi, itu beda lagi. Ini Anda tidak punya SIM tapi tidak melanggar lalu lintas, ya, ada razia di tikungan, diperiksa, jangan mau, supaya tertib semua. Jadi karena sudah jelas undang-undangnya, tidak boleh dilakukan di tikungan, tidak boleh dilakukan yang sifatnya mengganggu keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Begitu teman-teman. Ini bukan kata saya, kata undang-undang ini. Kalau kita tidak sepakat dengan undang-undang ini, berarti ganti undang-undangnya, begitu saja. Karena teman-temannya, kalau menegakkan hukum tidak sesuai dengan aturan, dengan melanggar hukum pula, kacau lah, ya kan? Namun demikian bukan berarti kita, kalau misalnya ada razia di tikungan terus sengaja pula kita ke situ cari-cari masalah, itu nggak benar. Intinya kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai pengendara, menaati peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kita, SIM, STNK dan sebagainya, dan perlengkapan kendaraan kita lengkap. Itu tugas kita. Dan ketika ada razia tidak sesuai, jangan mau diperiksa. Itu baru benar dia. Karena kalau nggak begitu ya kacau semua. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kawan kita tadi, ya kan? Saya menyampaikan ini bukan kata saya, ya, saya ulang lagi, kata undang-undang, ya kan? Saya hanya membacakannya saja tadi, ya kan? Dan kita gampang juga mengartikannya, ya. Tetap semangat, dan bagi Anda yang ingin bergabung di grup WA Lang Maut, tempat kita diskusi dan konsultasi hukum secara gratis, caranya lihat tulisan di bawah ini rekan-rekan. Tetap tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuah-juah kita kerina.